ke-9 terkait dengan manajemen produksi. Dimana pada dasarnya Bapak Ibu, produksi seperti yang telah kita ketahui bersama, mungkin dari Bapak Ibu sudah sering atau bahkan mengenal hingga mempraktekkan terkait dengan produksi di bisnis atau usaha yang Bapak Ibu jalankan. Berkaitan dengan manajemen produksi kali ini, kita lihat pada pokok bahasan utama yang akan kita diskusikan berkaitan dengan ruang lingkup manajemen produksi, kemudian sistem produksi, proses produksi, kegiatan produksi, pengendalian produksi, dan quality control terhadap produk yang kita hasilkan, Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya terkait dengan bagaimana sistematika yang ada, bagaimana nanti produksi dari proses, kegiatan, pengendaliannya, hingga controlling terkait dengan kualitas atau output dari barang yang atau jasa yang kita hasilkan pada sistem produksi ini sendiri. Tetapi Bapak Ibu perlu kita pahami bersama berkaitan dengan manajemen produksi. Nah, kali ini kita perlu menyamakan persepsi seperti biasa, Bapak Ibu, terkait dengan manajemen produksi sendiri. Pada dasarnya, di mana kita bisa melihat antara kebutuhan dan keinginan dari organisasi atau perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan kali ini. Jadi, kebutuhan dan keinginan suatu organisasi yang atau perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan kali ini berusaha kita transformasikan ke dalam suatu bentuk, baik itu barang atau jasa yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan atau keinginan dari konsumen yang kita sasar. Itulah pada dasarnya muncullah produksi di setiap unit bisnis atau perusahaan yang sedang berjalan. Karena muncullah anggapan di mana kita mampu untuk mentransformasikan berkaitan dengan keahlian, kompetensi, kapabilitas yang kita punya untuk menciptakan sebuah barang. Kemudian barang tadi diharapkan mampu untuk memuaskan atau mampu untuk memenuhi dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen yang sedang kita sasar. Maka dari itu muncullah produksi-produksi yang menjadi pokok bahasan utama kita. Tentunya Bapak Ibu dalam menghasilkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Nah, di sini diperlukan suatu tujuan yang jelas. Maka dari itu muncullah masalah ekonomi klasik seperti yang biasa kita kenal, Bapak Ibu. Barang apa yang kita produksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan bagaimana kita memproduksi sebuah barang yang kita pilih tadi. Sehingga kita bisa menetapkan tujuan yang jelas saat kita memproduksi sebuah barang. Tujuan yang jelas tadi akan mendasari keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan atau bisnis yang kita jalankan, sehingga kita memiliki tolok ukur dari tingkatan pencapaian tujuan bisnis yang kita jalankan tadi berkaitan dengan barang yang telah kita produksi. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka kita tahu kita eh, ingin memproduksi barang yang apa, kemudian bagaimana kita menjualkannya, kemudian untuk siapa barang tersebut kita produksi. Nah, karena kita tahu, karena kita punya tujuan yang jelas, maka dari itu kita memiliki tolok ukur yang bisa dijadikan sebagai alat evaluasi, Bapak Ibu, berkaitan dengan pencapaian-pencapaian yang kita hasilkan terkait sistematika dari produksi tadi. Sehingga tujuan yang dicapai tadi dapat melalui beberapa aspek pendayagunaan berbagai jenis sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya yang lainnya yang bisa kita proses dalam sebuah siklus produksi tadi. Maka dari itu pendayagunaan sumber daya yang kita miliki dapat menghasilkan sebuah bentuk barang dan jasa yang menjadi eh, produk yang kita pasarkan kepada konsumen, sehingga
harapannya kita dapat mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang ada di lingkungan sekitar bisnis yang ingin kita jalankan. Maka dari itu Bapak Ibu, pada poin kali ini kita persamakan persepsi terkait dengan pemaknaan dari manajemen sumber daya produksi itu tadi. Dari gambaran umum yang sudah dijelaskan di awal, maka dari itu kita dapat menarik sebuah kesimpulan di mana adanya bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Dari anggapan kita mampu memenuhi dan mampu memuaskan kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen tadi, kita memiliki tolak ukur yang jelas, kemudian kita memiliki sumber daya yang bisa daya gunakan untuk membuat sebuah produk, sehingga produk tadi em, menjadi tolak ukur dari kesuksesan atau pencapaian bisnis atau perusahaan yang kita jalankan. Maka dari itu, dari beragam aspek yang sudah ada, kita perlu adanya sistem controlling, sistem manajemen yang mengelola dari adanya eh, analisa kebutuhan dan keinginan, kemudian proses pendayagunaan sumber daya yang didasarkan pada produksi, kemudian dari barang dan jasa yang sudah tercipta, sudah dibuat, kemudian untuk pemenuhan dari kebutuhan konsumen itu seperti apa. Maka dari itu ada faktor-faktor produksi yang ada, tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah yang menjadi sumber utama dari manajemen produksi itu sendiri. Oke, Bu. Jadi kita lanjutkan pada ruang lingkup dari manajemen produksi itu sendiri, di mana kita bisa menganggap sebuah manajemen produksi dan operasi itu dikatakan produktif. Ya. Jadi sistem operasi yang produktif dapat dilakukan berdasarkan beberapa karakteristik seperti berikut. Ada sekitar 5 karakteristik yang ada dan perlu kita pahami bersama berkaitan dengan efisien, efektivitas, kualitas, tingkat keandalan, dan fleksibilitas. Dari 5 ruang lingkup ini, Bapak Ibu, bisa kita kolaborasikan bersama berkaitan dengan manajemen produksi sebuah kegiatan operasional yang kita jalankan di bidang usaha yang kita punya, Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan efisiensi, di mana produktivitas diukur dalam satuan output yang dihasilkan dalam satuan waktu. Jadi doing the right, the thing right. Jadi kita melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Berbeda dengan efisien, kita melihat efektivitas. Jadi seperti yang sudah kita pahami bersama ya, terkait dengan efektivitas menyangkut segala proses yang dilakukan selama melakukan produksi, doing the right thing. Jadi melakukan hal yang benar. Yang pertama melakukan dengan cara yang benar, kemudian kita melakukan hal yang benar. Maka dari itu kita pahami bersama terkait dengan efisien dan efektivitas kali ini. Kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang menjadi skala prioritas utama, hal yang benar atau proses yang benar dalam sebuah manajemen produksi itu tadi. Kemudian ada kualitas, Bapak Ibu. Dalam hal ini terdapat indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja suatu output yang dihasilkan. Jadi output yang dihasilkan tadi memiliki power yang berada pada tingkat mana ketika dia ditawarkan ke dalam pasar. Dia dikatakan berkualitas ketika semua orang bisa menganggap bahwa produk ini memiliki dampak signifikan dalam hidup konsumen. Saat konsumen membeli barang yang kita jualkan, misalnya, dia memiliki kepuasan yang tinggi atau memiliki saat dia beli produk yang kita punya, maka konsumen tadi punya rasa percaya diri atau mungkin rasa kepuasan ketika membeli produk yang kita jualkan, atau mungkin ada tingkat-tingkatan yang lainnya yang bisa menjadi pertimbangan. Maka dari itu dalam kualitas kali ini Bapak Ibu,
menentukan strategi pemasaran yang kita terapkan dalam memasarkan produk yang kita punya. Pada dasarnya, Bapak Ibu, saat kita melakukan pemasaran, ketika produk kita berkualitas, maka kita bukan hanya memenangkan hati dari konsumen saja, tetapi kita juga mampu untuk mempengaruhi konsumen. Ketika konsumen itu membeli barang yang kita punya, yang kita jualkan, maka konsumen akan melihat ternyata produk yang kita jualkan itu adalah produk terbaik dari yang produk-produk yang ada di pasar dan yang dihasilkan oleh para pesaing. Maka dari itu saat kita menjualkan sebuah produk, kita dapat meraih dua elemen. Yang pertama elemen hati dan yang kedua elemen pikiran. Di mana hati ini menentukan seberapa puas dia ketika membeli sebuah produk, dan elemen pikiran dia dapat berpikir secara rasional. Ternyata keputusan dia untuk membeli produk itu adalah keputusan yang terbaik dibanding ketika dia membeli produk di tempat yang lain. Itu yang ada pada ruang lingkup kualitas. Berbeda dengan tingkat keandalan, Bapak Ibu. Dalam hal ini penyediaan output berkaitan dengan waktu pengiriman kepada konsumen. Jadi tingkat kepercayaannya yang disasar pada keandalan. Jadi seberapa besar kita dapat memuaskan dalam pelayanan. Kemudian fleksibilitas, Bapak Ibu, kecepatan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan, baik itu pembuatan produk baru atau volume dari output itu sendiri. Sehingga fleksibilitas ini kita biasa dapatkan pada temuan-temuan yang ada di analisis kondisi lingkungan. Karena kita memiliki strategi bisnis yang sudah kita tetapkan di awal, Bapak Ibu, maka dari itu kita perlu adanya eh, dua prinsip yang dijaga. Yang pertama, bisa jadi dalam menetapkan strategi bisnis ada prinsip yang pertama, yaitu prinsip disiplin, ya, seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekedar mereview kembali Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin. Jadi karena adanya strategi yang sudah ditetapkan di awal berdasarkan tujuan perusahaan atau tujuan usaha yang ada, maka disiplin dalam hal ini strategi strategi harus sesuai, tidak boleh keluar dari batas-batas koridor ataupun arah dari tujuan yang sudah disepakati di awal. Dikatakan disiplin karena kita mampu untuk tetap pada eh, satu jalan yang sama saat tujuan itu dibuat. Lalu saat adanya temuan-temuan baru, pengembangan-pengembangan yang ada di dalam lingkungan saat kita menjualkan produk atau proses produksi, mencari bahan baku, atau lain sebagainya, maka manajemen produksi meletakkan prinsip fleksibilitas dalam penetapan strateginya. Dengan harapan di mana ketika kita melakukan analisis kondisi lingkungan, lingkungan akan menempatkan perubahan-perubahan yang tak terduga sebelumnya, sehingga kita perlu menerapkan prinsip fleksibilitas, dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu, adanya pengembangan, adanya inovasi, dan lain sebagainya. Tetapi tidak mengesampingkan aspek atau prinsip disiplin tadi. Kita berhak untuk mengubah, melakukan pengembangan, ataupun berinovasi, dan lain sebagainya. Tetapi tetap pada koridor strategi yang telah ditetapkan di awal berdasarkan tujuan perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Oleh karena itu, muncullah ruang lingkup manajemen produksi pada karakteristik fleksibilitas, di mana nanti kita akan dihadapkan pada perubahan-perubahan pada produk yang ingin kita buat. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu, kita akan lihat untuk sistem produksi yang ada, di mana kita dihadapkan pada faktor-faktor produksi yang sering kita temui bersama.
dalam sistematika penerapan manajemen produksi ini sendiri. Yang pertama ada material, mesin, manusia, modal, dan metode. Oke, inilah yang kita sebut pendaya gunaan sumber daya yang kita punya di manajemen produksi, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari faktor-faktor produksi yang ada ini untuk menciptakan sebuah produk baru atau mungkin produk yang memiliki inovasi dan memiliki keunggulan atau kompetitif ya dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran. Karena pada dasarnya Bapak Ibu dari kelima faktor ini yang menjadi poin utama yaitu bagaimana kita bisa menempatkan setiap produk ini untuk saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Dimana yang pertama Bapak Ibu ada sumber daya alam yang terdapat di dalam sebuah proses produksi tadi yang digunakan untuk produksi satu barang yang menjadi bahan dasar dari produk yang ingin kita buat. Sedangkan mesin seperti yang ada pada proses produksi ya untuk bagaimana pengolahan baik itu dari barang mentah ke barang jadi atau barang mentah ke bahan setengah jadi pada pasar-pasar yang ada. Nah, yang menjadi poin utama di sini terkait dengan sumber daya manusia, Bapak Ibu, di mana kita meletakkan manusia dan karyawan ini untuk dapat mengambil alih kegiatan produksi baik secara langsung atau tidak langsung. Karena pada poin ketiga, manusia ini menetapkan dirinya sebagai sebuah faktor strategis dalam sistem produksi. Faktor strategis di sini didasarkan pada anggapan di mana ketika bahan bakunya ini ada dan bahan bakunya sempurna, kemudian mesin yang kita pakai adalah terbaru, kemudian dengan teknologi yang eh, memadai dan lain sebagainya, kemudian modal yang kita miliki adalah cukup untuk memenuhi proses produksi yang kita harapkan dan diiringi dengan metode-metode yang kita miliki, tetapi manusia di sini tidak mumpuni untuk mengolah pada faktor produksi yang lainnya, maka sistem produksi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, ketika material sumber daya alamnya baik, mesin baik, modal ada, metodenya terbaru, metodenya sempurna, tetapi manusianya tidak mumpuni, maka keempat faktor yang lain tidak akan bisa optimal dalam sistem produksi itu sendiri. Sehingga kita meletakkan manusia sebagai faktor strategis untuk menyempurnakan dari keempat elemen yang lain. Bagaimana kita bisa membuat manusia yang memiliki faktor strategis ini mampu untuk mengelola empat elemen yang lainnya? Maka dari itu kita ada perolehan sumber daya manusia yang lebih selektif biasanya untuk itu. Maka ya dari itu dari lowongan-lowongan biasanya ada standar-standar atau syarat-syarat yang spesifik sesuai dengan divisi atau mungkin spesifikasi pekerjaan yang ingin dilamar. Atau mungkin saat dia baru di perusahaan, maka dari itu ada training, development, pengembangan, atau mungkin magang untuk menyesuaikan karakteristik dan budaya dari perusahaan tadi kepada sumber daya manusia yang diterima. Atau mungkin sebagai usaha kita untuk menyempurnakan sumber daya manusia agar dapat mengelola empat elemen yang lainnya, empat faktor yang lainnya mungkin. Maka dari itu kita bisa menggunakan metode yang campuran, Bapak, mix. Biasanya kalau di pengembangan sumber daya manusia itu kita mengenal ada sumber daya manusia yang dia itu memiliki
akademi yang kuat atau dia memiliki pengalaman yang kuat, sehingga keduanya ini sekarang dicampurkan di dalam sebuah bisnis atau badan usaha atau mungkin dalam pengembangan sumber daya manusia yang lain. Maka dari itu biasanya yang kita pakai sebagai penguatan sumber daya manusia itu mereka yang memiliki histori akademik yang bagus atau mungkin dia memiliki eh, pengalaman yang banyak, sehingga ada yang namanya akademis, ada yang namanya praktisi. Itulah yang kita ambil dalam sumber daya manusia yang kita gunakan untuk mengontrol 4 faktor yang lain. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu ada penggolongan proses produksi. Nah, di sini ada kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kita tidak jauh-jauh dari kalimat menghasilkan barang atau jasa, ya, Bapak Ibu. Dari bahan-bahan atau sumber daya yang ada dengan faktor untuk menambah nilai dari suatu produksi dan dapat dijual kembali untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Maka dari itu adanya added value atau nilai tambah di sini Bapak Ibu bergantung pada nilai marginal sebuah produk yang eh, kita ciptakan pada barang atau jasa tadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa menambah nilai dari produk yang kita buat? Biasanya produk itu dilihat memiliki dua sisi yang bersamaan dalam satu produk yang sama. Biasanya produk itu ketika dijualkan hanya didasarkan pada fungsinya, nilai gunanya, kemudian ada imbuhan added value, nilai tambah nih. Itu dari estetiknya atau mungkin keindahan. Jadi produk itu dijual tidak hanya berdasarkan fungsinya, tetapi dia juga memiliki esensi, histori atau mungkin nilai keindahan secara estetik atau yang lainnya yang sehingga dapat menambah harga barang yang berpengaruh nanti pada penghasilan laba yang kita peroleh. Maka dari itu kita masuk pada sifat produk Bapak Ibu. Dan di sini ada produk yang spesifik dan produk standar. Di mana sifat produk ini mencerminkan sifat khusus dari konsumsi pembeli secara spesifik, atau produk yang akan diproduksi merupakan produk standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan. Nah, ini yang sering kita temui ya Bapak Ibu, di mana produk spesifik dan produk standar ini memiliki pangsa pasar yang berbeda. Ketika produk spesifik ini kita menjurus pada satu target pasar yang eh, didasarkan pada kelompok tertentu. Kalau misalkan dalam rentang usia dengan usia remaja, maka dari itu produk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari usia usia remaja. Berbeda dengan produk standar. Produk standar biasanya ditandai pada produk tersebut dapat dipakai pada semua kalangan. Sehingga produk tersebut akan diproduksi dalam kuantitas yang lebih besar atau lebih banyak. Dan dengan sifat produk. Yang kedua, berdasarkan pada tipe proses produksi. Nah, di sini ada continue proses, kemudian ada intermittent. Di mana pada tipe proses produksi ini yang pertama kita mengenal di mana adanya tipe proses produksi yang terus-menerus sebagai bentuk penyempurna sebuah barang yang sedang kita pasarkan di eh, masyarakat yang lebih luas. Sehingga pada hal ini industri-industri yang hanya mempunyai satu shift operasi maupun kegiatan tersebut tidak terhenti dalam jangka waktu yang lama, serta barang yang dihasilkan hampir mempunyai bentuk yang sama. Jadi memiliki siklus hidup produk yang lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya.
Jadi ketika kita membuat produk saat ini, Bapak Ibu, produk tersebut masih relevan pada jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Sedangkan untuk pangsa pasarnya, padahal pangsa pasar sekarang dan pangsa pasar 10-20 tahun ke depan itu berbeda, memiliki eh, perbedaan dalam hal selera, preference ya, selera, warna, bentuk, rasa, dan lain sebagainya. Sama seperti misalkan ya Bapak Ibu, seperti misalkan fashion. Nah, fashion ini akan terus berputar, Bapak Ibu. Biasanya akan kita kenal fashion dulu akan terulang kembali pada masa yang akan datang. Kalau yang saya biasanya jumpai itu ini Bapak Ibu, model model kacamata. Nah, model kacamata kalau dulu apa besar ya, terus ada dua biasanya, yaitu yang apa? Yang di talangan yang ada di hidungnya, yang ada di hidungnya. Kemudian berubah lagi fashionnya jadi kacamata yang kecil, kotak-kotak. Kemudian sekarang berputar kembali, fashionnya kembali seperti itu. Yang digemari adalah kacamata besar, bulat, kemudian pakai apa ya? Bahan dasarnya bukan atom ya, bahan dasar yang lebih kuat. Atau mungkin seperti fashion yang lain, misalkan celana atau mungkin yang lain. Kalau dulu sempat viral celana, misalkan celana yang bawahnya lebih lebar gitu. Kemudian berputar lagi fashionnya ke celana-celana pensil. Nah, sekarang bergeser lagi ada beberapa eh, pangsa pasar yang meminati celana-celana model-model zaman dahulu. Jadi fashion akan terus berputar sehingga proses produksinya akan terus berkelanjutan. Nah, akan terus diproduksi kembali. Bukan berarti proses produksi pada produk tersebut akan terhenti dan tertinggalkan pada jenis atau tipe produk yang baru, tetapi ternyata dengan adanya produk yang baru, ada masa di mana produk yang lama akan muncul kembali. Kemudian proses produksi terputus-putus, intermittent ya. Tipe ini digunakan pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari konsumen, pembeli yang akan membeli. Maka dari itu kita seperti yang sudah kita pahami di beberapa pertemuan sebelumnya, Ibu, melakukan pendekatan ada dua, di mana permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Maka dari itu kita sebagai pelaku bisnis dalam manajemen produksi, kita tidak memproduksi barang didasarkan pada apa yang kita bisa, tetapi kita riset pasar terlebih dahulu. Kebutuhan dan keinginan apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini misalnya. Kemudian kita ambil datanya, kemudian kita coba untuk merealisasikannya, mentransformasikannya terhadap sebuah produk, barang atau jasa. Kemudian produknya nanti ditawarkan kembali kepada pasar. Maka pembeli yang akan membeli.